Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Kamang TV dimanapun berada, basu kembali jo kami Sultan Era, kontributor Jabodetabek, Jawa Barat dan sekitarnya. Di sana Kamang TV tentu bertanya-tanya kondisi sore ko ambo sedang lima. Jadi sore ko ambo berada di salah satu kota yang ada Kamang Sayonyo. Jadi di kota yang sampai ambo berada kini ko adalah ada Kamang Sayonyo. Tapi tentu di sana ingin tahu Kamang Sayo yang mana ambo sebagai kontributor mendatangi kondisi sore ko. Jadi mungkin di sekitar ambo ko ada berapa di sana Kamang Sayo yang berada di kota itu. Jadi untuk menjawab kepenasaran di sana Kamang TV dimanapun berada, di sebelah suo ambo pun di muka ambo adalah udah gitu. Jadi untuk lebih jalehnya di sana Kamang TV bincang-bincang sore itu kita akan coba tanya-tanya jo udah yang ada di sekitar itu. Ketua Kamang Sayo Pekanbaru. Selamat sore Dairi. Selamat sore. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yang paling ujung itu Adinda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak yang beli mundo di situ nama Patli, asal dari Kutub Panjang, merantau di Pekanbaru, tinggal di Tanam. Oke, selanjutnya kita kenalkan lagi yang di ujung itu mungkin bagi Nusana Kamang TV tidak asing lagi. Yang di ujung. Assalamualaikum. Aku warga baru dari Pekanbaru. Hah? Lebih kurang 1,5 tahun. Wih, lalamu itu. Oke, Aco disabui orang Pak D. Iya, memang orang ngajak menyambut Pak D itu kadang-kadang ada jadi pertanyaan juga. Apakah Pak D itu orang Jawa? Itu kan Pak D, kalau dilihat Pak D itu orang Jawa. Ternyata ada suatu kependekan dari latar belakang sebaliknya. Oke. Jadi kalau yang sebelah Pak D itu siapa Pak D? Kok udah gitu nan ganteng. Oh, nan ganteng. Bukan ganteng nggak? Ganteng ya? Ganteng ya. Itu silakan. Tolong cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nusana Kasadonyo IKKN di seluruh Indonesia. Ambo memperkenalkan diri, Ambo Ispendi Urang Binu itu Jambak, menetap di Pekanbaru sejak tahun 80. Berarti lalamu aja Mai ya? Lumayan. Kalau yang di sebelah Mai itu mana suka di tadi kok? Aku jalan di des. Di apa jalan dulu? Namo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambo namo Khairul Amsal. Kala Datuk Raja Negari. Lampung Kota Kacia. Foto kaci. Oh. Di Pekanbaru itu sejak tahun 80-an. Kamu jemaah. Ini pensiun dosen ekonomi Universitas Riau. Kegiatan kini ada loh, by touring Kalau DRS atau tuh ngopi-ngopi pagi. Itu kan. Iya. Oke. Makasih makasih udah. Jadi Nusana Kamang TV kita balik kamera kita. Ya sebagai kontributor, aku kan kunjungan, istilahnya kunjungan ke daerah. Tentu sebagai kontributor, aku minta izin dulu lah. Yang punya kunci Pekanbaru, udah yang sebelah bawah. Dari, apa kabar dari tentang Kamang Sayo kita di Pekanbaru dari? Ceritalah stay dari. Jadi, ya selamat sore, Nusana Sadonyo di mana sado berada, baik di ranah maupun di rantau. Ya, harus kita bercerita mengenai. Tapi sebelum bercerita ya, tapi karena si Ed datang dari Jakarta namanya tamu, satu kami Ciko ada badu batigo cako secara spontan aja John. Mungkin dalam jam berapa tadi? Jam 1:30 ya. Kita kumpul ngopi-ngopi, John. Karena hari hujan sempat jom datang barang orang ya. Alhamdulillah. Kalau tidak hujan kok bikin ramai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dairi. Jadi Ambo disupport oleh
dun sana mama abo apa udah adik-adik kau sadonya kau dah di KKS kau. Kalau nak ada beliau kau tapi batanya wah nak jalan kau. Jadi amo sanang di Pekanbaru kau. Ya. Jadi spontanitas saja. Jadi namanya ada dun sana datang dari Jakarta dari jauh. Tentu yolah ngopi-ngopi gitu loh. Aku makan batu siet dia mencari goreng pisang di Jakarta. Talu di Jakarta nak ada je. Yo kita carikan tempat yang ya lumayan lah itu kan. Jadi di sana tadi memang waktu ambo telepon diary di mana batamu sih. Ya ambo pinginnya tuh batamu yang beda lah gitu kan. Makanya alhamdulillah ya Basuh tadi di sana Basuh aja teh talu ya. Kalau di Subarang memang agak susah mencari teh talu gitu. Secara khusus gitu kan. Goreng ubi. Ada pisang goreng katan atau pisang bakapi, kecil orang Bukit Tinggi. Ya di sana ya alhamdulillah ambo diterima kawan-kawan udah di Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih dari Mai, Pak D, Pak Amsal dan sebagai ahli sejarah yang Dusana Kamang TV atau Dusana di grup WA yang acok mendengar penjelasan tentang Karikabiah, suku, anak cucu yang selama kau yang tidak tahu adinda kita yang paling ujung itu. Dari kondisi Kamang Sayu Kota Pekanbaru untuk kondisi saat ini dari. Ya, kondisi Kamang Sayu Pekanbaru alhamdulillah sampai kini tetap eksis. Alhamdulillah tetap jalan. Kegiatan setiap bulan minggu ketiga diadakan wirid masih ramai 70-80 orang ramai gitu. Alhamdulillah jadi ada kegiatan. Nah untuk mengikat itu kami buat trik supaya ramai, jadi kami buatlah semacam arisan ya, arisan. Jadi supaya kalau nyolah terima hanya masih terutang, wah enggak enak, kita lah terima ni, nak datang, nak lama kan gitu ya. Jadi mungkin dengan cara itu di samping ada keinginan langsung dari yang bersangkutan untuk berkumpul bahasa silaturahmi, baca itu jo bahasa Kamang, baca itu bahasa Kamang itu terasa di kampung rasanya. Nah, jadi itulah marasul kita baru sana kurang itu ya kalau sebulan tuh lama mana rasul. Jadi cerita dari warga, jadi itulah mendapat apa namanya salah satu kiat bayangan sakiat ya yang di supaya baik mengikat ya. Model ada acara barale ramai kematian itu selalu ramai. Barale itu bakal runtuh kalau pentas, bakal runtuh pentas ramai. Diusahakan kalau datang tuh ditahan dulu. Kalau dia pulang, kalau barale itu kan datang sorang-sorang deh, berkumpul dulu, tahan dulu, jam pulang dulu kita foto bersama. Sebab nanti kalau inyo ndak ada nampak wajahnya di foto ini masuk, waduh ada yang kurang ya, ada kurang atau semacam aduh beda-beda, mana ada di dalam tak enak. Jadi dengan adu di dalam tu, adu nampak di keluarganya, baso adu nyupai di situ, keluarga Mira, adu keluarganya mensupport anak. Tapi kalau nak do, kok mama nak do, kok papa nak do di dalam. Banyak itu usahakan supaya sebelum pulang bawa foto bersama-sama dulu. Balik di atau di acara wirid, itulah itu yang untuk membuat semangat. Ada wajah terpajang di foto itu yang jadi bergembira. Jadi Datuk Walio senior dan Datuk Mai kan senior itu dia langsung kadang tidak ada batasan itu. Kalau sekali bertamu baca cerita itu jadi akrab. Tapi kalau saya sekali bertamu sagan banyak kali kan sagan. Tapi kalau lah hancur datang bertamu itulah rasa akrab dah tu. Itu. Jadi kalau ada motor kita usahakan supaya tetap silaturahmi ya, tetap basuo gitu ya. Rasanya berkampung walaupun ada di rantau tapi keakraban apa kampung badan sana yang tadinya jauh jadi dake gitu udah ya.
Jadi Ya. kini kamu nambah lo kini dibentukkan ada kader-kader yang ada grup remaja patah. Jadilah terkumpul remaja Kamalado. Tapi ternyata dari remaja pun tidak mungkin remaja aja seterusnya. Ada yang nikah, oh itu bayo kok. Makin berkurang nanti kan. Kalau nyolah nikah, nyolah mau dikatakan remaja. Akhirnya dirubahlah grupnya jadi pemuda, pemudi. Artinya tetap ya, itu yang kita optimal kita ciptakan kaderisasi nanti generasi penerus. Itulah kegiatan yang diadakan di Pekanbaru Ketua. Oke, makasih dari Dunsana Kamang TV, Dunsana Kamang Sayo dimanapun berada. Bisa kita dengar tadi dari penyampaian dari, artinya Kamang Sayo Pekanbaru cukup eksis ya, sama-sama kita cari di media, mungkin di grup kita cari ya. Setiap agenda ada di sana yang beralih, ada yang kegiatan ataupun kemalangan pun, ada yang sakit pun, kita cari silaturahminya sangat kuat. Dan mungkin bagi Dunsana Kamang Sayo yang berada di kota-kota lain mungkin bisa juga berapa hal yang tadi disampaikan dari kawan-kawan itu bisa kita ambil nanti untuk menambah kemajuan Kamang Sayo di kota-kota yang lain. Jadi perlu disampaikan di situ. Yang membuat warga Sanang itu kami di Pekanbaru lah punya gedung. Oh iya. Punya gedung hall. Jadi itu yang membuat yang selalu yang dicita-cita didam-didamkan oleh pendahulu. Ya kami di sekolah punya gedung sekretariat. Jadi kini kok dipakai selain itu berkumpul halal bihalal, kadang wirid. Kini kok dipakai untuk olahraga. Itulah menghasilkan atau COVID patang tu itulah lah ada fikih. Jadi kalau ibu bayi tu kini kok kalau lah setelah COVID kan berdominan orang susah ya sementara untuk memperbaiki gedung itu menyelesaikan itu perlu dana. Nah dari situlah diambil dana itu di Answansua sesuai dengan cito-cito yang diidam-idamkan oleh generasi dari membangunnya itu. Jadi alhamdulillah cito-cito kok terwujud bahkan selesai. Jadi di Answansua ya mudah-mudahan ada rencana nanti tak bisa terlaksir untuk meresmikan. Meresmikan itu tuh yang kita cari timing waktunya mungkin kami lah berbincang-bincang ini bila kan diresmikan masih hitung-hitungan masih sudah rayu atau dalam proses karena apa dibesar-besaran atau sedang-sedang saja atau bahan karena Pak Tangko dia wali kalau ingin hadir. Iya, bupati pun katanya, Pak Camat katanya ingin ke Pekanbaru. Nah, apakah disambungkan? Tentu disesuaikan sinkron nanti. Maka itulah diharapkan ke remaja ko, mendapat remaja ko yang melaksanakan jangan yang tua aja. Jadi yang tua ko mensupport. Jadi kita ciptakan kaderisasi. Ya, kalau kita itu kan kolonial ya. Harapannya nanti milenial lah ya. Jadi kita yang kolonial itu di belakang lah ya. Kolonial itu bukan imperialis ya. Bukan, kolonial itu orang tua gitu. Zaman kolonial istilahnya. Milenial itu zaman anak muda. Jadi Dunsana Kamang TV itulah cerita Dairi. Tapi mungkin kini udah Dairi atau Mai, apa harapan untuk Dunsana Kamang Sayo yang alun bergabung jo grup Kamang Sayo Pekanbaru istilahnya, himbauan karena anak adik-adik uni-uni bapak-bapak kita yang dirantau di Pekanbaru sebenarnya tinggal di rantau itu yang perlu dicari dulu apa ya Dunsana ya atau apa ya ya namanya awak di rantau itu tentu butuh ya, kita tidak tahu ya namanya merantau kadang kok timbul kadang ada problem tentu mendapat atau minta bantu tentu jo organisasi yang ada di rantau. Nah mungkin ada himbauan dari ketua bahas supaya orang Kamang Sayo yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya itu bahas caranya supaya yang alun bergabung dengan Kamang Sayo Pekanbaru itu mari sama-sama bergabung. Mungkin dari apa pasan untuk Dunsana kita yang masih di luar karena di rantau kok kalau menurut aku yang perlu organisasi itu tuh perlu mana kok jampang ya namanya kok jampang-jampang ya. Kalau tibonan lama tidak masalah, kok tibonan susah. Tentu kita sebagai organisasi
tetap akan paling duluan. Nah, sebagai organisasi Kamang Sayo dari apa harapan untuk sana kita yang alun bisa berkumpul di grup. Ya. Jadi harapannya, yuk mari bergabung dengan keluarga besar Kamang Sayo Pekanbaru. Karena pakai cek itu tadi itu kok jampang-jampang. Ya. Yuk ketika barito buruk kan bambawan. Ya. Ketika tu barito bayin bawan. Jampang-jampang tadi tak tahu kita keberadaannya, tak bergabung. Karena kalau kita bergabung, jadi kawan-kawan tadi capek loh. Ambil tu atau kalau yang sakit meninggal. Tapi kalau sama-sama cuek ya, tak duluan. Jadi tak loh begitu. Nyonya tak ikut bodoh. Jadi jangan salahkan nanti kawan-kawan warga yang tak betul datang. Dan hidup kan julo-julo. Jadi ayo bergabung. Jangan dianggap nanti gunanya apalah. Mabian PT hiwa bayiwa saja itu kan enggak itu bagian dari itu bukan bagian utama ya bayiwa itu bukan bagian utama tapi bagian utama bersilaturahmi bakumpul. Iya karena kalau bakumpul itu bahana bare masalah banyak solusi kan itu salah satu bedanya. Bahkan Gedungko kalau ada lah yang ada orang Kamang yang tinggal di situ atau mahasiswa tinggal di situ. Nah, Gedungko lah mulai representatif. Jadi aduh banyak gunanya itu bergabung bersosialisasi di jadi yuk jangan suka-suka jangan aduh kata-kata tak ada guna doh atau berbeda-bedakan ayo kita sama-sama kalau aduh kata-kata menangga itu tak perlu kan di tetangga aduh segala macam itu mungkin harapan wak di sana kesadanya mungkin Maih sebagai tokoh senior perantau yang berada di Pekanbaru apa pandangan Dais atau Maih tentang Kamang Sayo di Pekanbaru gini. Assalamualaikum, aku tengok yang dilakukan oleh pengurus untuk menarik supaya anggota yang belum bergabung ke dalam ikatan keluarga Kamang Sayo Pekanbaru dengan cara tetap mengunjungi dusana-dusana itu dari Kamalangan atau yang Barale atau segala macamnya tetap dikunjungi walaupun dia belum terdaftar sebagai anggota ya. Begitu selama ini. Dengan begitu mereka mungkin merasa harus untuk bergabung. Terpanggil. Ya. Yang kedua harapan saya karena kita sudah membentuk pengurus PP ya. Kalau bisa kami yang di Pekanbaru juga dimonitor hendaknya dari pengurus pusat PP. Mau kemana kita semuanya gitu. Jadi sampai sekarang kami belum merasakan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus kita. Demikianlah harapan kami kepada pengurus kita yang baru di PP. Terima kasih. Oke, itu dari Maih tadi. Mungkin sebagai warga baru Pak Dery ya, warga baru di Pekanbaru, Pak D yang dari Sebarang. Kalau Pak D itu Mas, panggil Mas enggak? Pak D mungkin ada sepatah dua patah kata Pak D. Terima kasih. Ambo sangat bersyukur sebenarnya. Kehadiran Ambo di Pekanbaru itu sangat disambut oleh kakak-kakak kita, udah kita, saudara-saudara kita, dan adik-adik kita yang berada di Pekanbaru. Jadi memang itulah yang kita harapkan sebenarnya dari masyarakat kita, khususnya Kamang Sayo, dimanapun berada. Tentu kebersamaanku tentu berawal dari saling saling ada baik dalam suka maupun duka gitu, itu intinya. Dan kamu rasakan selama di Pekanbaru itu alhamdulillah itu sangat luar biasa eksisnya juga. Namun dalam hal itu tentu sebahagian kita masih ada juga yang belum bergabung dengan kita, tapi itu adalah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mungkin kesempatannya belum bisa untuk berkumpul. Jadi sekali lagi Ambo sebagai orang baru di Pekanbaru sangat berterima kasih
kepada dunsana-dunsana kita, udah kita yang berada di Pekanbaru, yang capek merespon keberadaan orang Kamang yang berada yang pindah atau berada di Pekanbaru. Mungkin itu yang dapat mau tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Sebelum ditutup mungkin Penasihat yang presiden. sebagai senior, sebagai penasihat Pak dari Cuki. Padli sebagai orang muda di sana Kamang TV, di antara kalau kami tadi yang nampak di kamera itu bisa kita kecen kolonial lah kita ya. Kolonial itu maksudnya orang tua gitu. Kalau itu lah masuk milenial. Padli sebagai milenial mungkin iya ada masalahnya ada bahwa mungkin lah masuk sampai 8 lah bisa masih dikategorikan milenial itu. Jadi awak ingin menambahkan yang disampaikan Dairi tadi, kan ada kelompok pemuda-pemudi Pekanbaru. Jadi beberapa informasi lowongan pekerja atau beasiswa, kami dari yang tua-tua istilahnya yang di atas yang ada informasi bisa men-share informasi. Jadi keterkaitan maupun antusias dari pemuda dengan adanya informasi ini bisa untuk mereka persaudaraan di Pekanbaru juga. Iya. Itu aja. Oke, jadi tadi ada pesan juga dari Fadli di sana Kamang TV dimanapun berada. Jadi memang keberadaan organisasi Kamang Sayoko banyak hal yang bisa positif yang kita lakukan. Ya mungkin bagi anak-anak, adik-adik kita yang sudah menamatkan pendidikan atau akan mencari kerajo dan seterusnya, dengan adanya grup mungkin bagi di sana yang punya lapangan kerajo atau yang punya informasi lowongan, sebenarnya itu sangat membantu. Dan mudah-mudahan nanti dari seluruh Kamang Sayo yang berada di kota-kota manapun berada, mari kita semakin perarik silaturahmi kita perbanyak informasi komunikasi. Karena segala sesuatu hal kalau dengan informasi dan komunikasi yang lebih baik itu akan sedikit masalah. Karena masalah itu akan muncul kalau kurang komunikasi. Tetapi kalau kita berkomunikasinya intens dan banyak, itu akan minimalisasi perbedaan atau perbedaan pendapat. Di sana Kamang TV, mungkin itu agenda kami sebagai kontributor Kamang TV yang berkunjung ke kota Pekanbaru. Mudah-mudahan di sana kita yang di Pekanbaru selalu dalam keadaan sehat dan selalu kompak dan silaturahmi terjaga sesama di sana Kamang Sayo yang berada di Pekanbaru. Demikian saja untuk bincang-bincang sambil mengopi sore itu di salah satu Sarumpun. Salah satu kedai kopi Sarumpun. Jadi bagi di sana mungkin yang ingin berkunjung di Siko ada tetalu, ada pisang goreng, dan ada di Siko ada namanya tetalu hijau di sana Kamang TV. Jadi kini itu kita cukupkan di Siko dulu untuk agenda sore Iko di sana Kamang TV, dan minta maaf kalau ada hal dalam penyampaian atau komunikasi kita yang tidak pada tampilnya. Namun demikian agenda sore itu adalah spontanitas, jadi ambil kamera, diskusi, mau tahu taringan. Jadi itu saja di sana Kamang TV. Sebelum kita tutup, mungkin minta kawan-kawan ke kawan-kawanku untuk yang penutup Kamang TV, Sabana Sege. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.